Selamat datang kembali di channel Juliana Juli. Masih dalam edisi ESKP. Di video kali ini, saya akan membahas tentang angka kredit yang biasa diinput dalam SKP tahunan. Angka kredit yang saya bahas di sini khusus untuk PNS yang menjabat sebagai tenaga pendidik atau guru, baik itu guru dengan tugas tambahan lain yang relevan maupun guru yang tanpa tugas tambahan lain yang relevan. Saya sengaja mengangkat topik ini karena setahu saya nih ya, tidak sedikit dari kita, khususnya kalangan guru, yang belum mengetahui tentang angka kredit pada SKP tahunan ini. Dasar penghitungan angka kredit guru mengacu pada Permen.Pan RB nomor 16 tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Dan dasar lainnya adalah Permendiknas nomor 35 tahun 2010 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Sebenarnya di lampiran 1 Permen.Pan RB nomor 16 itu sudah jelas angka kredit untuk masing-masing kegiatan pada SKP guru. Seperti mengikuti pelatihan prajabatan, angka kreditnya itu adalah 3. Kemudian untuk yang melakukan pengembangan diri, misal mengikuti diklat, itu juga angka kreditnya sudah jelas, tergantung berapa lama diklat yang diikuti. Jika diklatnya lebih dari 960 jam, angka kreditnya 15. Jika mengikuti diklat yang lamanya antara 30 sampai dengan 80 jam, angka kreditnya 1. Nah, masing-masing di sini ada, sudah jelas ya. Dan apabila mengikuti kegiatan-kegiatan lain seperti membuat alat pelajaran atau alat peraga kategori kompleks atau sederhana, angka kreditnya sudah jelas. Nah, lalu apa masalahnya? Kan angka kreditnya sudah ada nih. Masalahnya, yang jadi masalah biasanya nih ya, angka kredit pada unsur pembelajaran atau bimbingan dan tugas tertentu. Pada poin 2. Pada poin ini nih. Kenapa ini jadi masalah? Karena angka kreditnya masih berupa paket. Jadi tidak dituliskan apakah angka kreditnya 1, 2, apakah 8, 0,5 atau berapa, itu belum disebutkan. Masih dalam bentuk paket. Karena angkanya dalam bentuk paket dan besarnya ini biasanya berbeda-beda, tergantung golongan. Lalu bagaimana cara menentukan angka yang dalam bentuk paket ini? Angka kredit guru yang dalam bentuk paket per tahun itu dapat dihitung menggunakan aturan yang ada di dalam Permendiknas nomor 35. Bagi yang belum punya Permendiknasnya bisa download di Google, cari aja Permendiknas nomor 35. Nah, cara menghitungnya ada di dalam ini, dalam kotak ini, rumusannya. Angka kredit per tahun sama dengan, ini dia rumusnya, AKK dikurang AKPKB kurang AKP dikali JM per JWM kali NPK per 4. Apa itu AKK, AKPKB, AKP, JM, JWM, NPK? Keterangannya udah ada di bawahnya. Silahkan dibaca sendiri ya. Dan kemudian besaran AKK, AKPKB, AKP itu bisa dilihat di sini. Nah, ini ada di Permen.Pan RB nomor 16 tahun 2009 pasal 17, AKK masing-masing per golongan, AKPKB dan AKP-nya bisa diambil dari sini. Nah, lalu kelihatannya untuk penghitungannya ribet sekali, ya enggak? Pastinya, apalagi yang malas ngitung. Untuk Bapak Ibu yang tidak mau repot menghitung secara manual menggunakan rumusan tadi, dapat menggunakan langsung angka yang ada pada tabel yang tampak pada layar. Nah, ini angka kreditnya. Jadi angka kredit untuk unsur yang ini melaksanakan proses pembelajaran atau bimbingan, paket angka kreditnya adalah ini dia. Ini adalah hasil penghitungan menggunakan rumusan atau aturan yang ada di Permendiknas nomor 35 tadi. Dengan catatan nilai angka kredit ini bisa Bapak Ibu pakai jika hasil penilaian kinerjanya dalam kategori baik. Kalau selain baik maka ini tidak berlaku. Jadi untuk 3A, apabila tanpa tugas tambahan, maka angka kreditnya adalah 10,5 untuk paketnya.
Nah, ini dia 10,5 apabila dia berada di golongan 3A. 3B 9,5, 3C 20,25 dan seterusnya. Bisa dilihat di tabel ini ya. Itu apabila tanpa tugas tambahan. Tugas tambahan yang saya maksud di sini adalah tugas tambahan lain yang relevan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tugas tambahan lain yang relevan itu ada di poin 3 ini. Tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah. Nah, tidak punya tugas tambahan ini, maka angka kreditnya adalah seperti ini. Lalu bagaimana angka kredit guru apabila dia punya tugas tambahan lain yang relevan? Tugas tambahan lain yang relevan itu ada beberapa. Nih dari 3.1 sampai dengan 3.11. Dari menjadi kepala sekolah, wakil kepala sekolah, hingga melaksanakan pembimbingan pada kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Situ ada 12 tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah. Kemudian tugas tambahan lain yang relevan ini dibagi menjadi 2 lagi. Ada yang mengurangi jam mengajar dan ada yang tidak mengurangi jam mengajar. Tugas tambahan lain yang relevan yang mengurangi jam mengajar itu seperti menjadi kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala lab, kepala perpustakaan, itu adalah tugas tambahan lain yang relevan yang mengurangi jam mengajar. Penghitungannya berbeda. Nah, misal nih contoh, guru A berada di golongan 3C. Berada di golongan 3C dan dia mendapat tugas tambahan lain yang relevan menjadi kepala sekolah. Maka angka kreditnya untuk merencanakan dan melaksanakan pembelajaran itu dalam persentase. Persentasenya adalah 25% dan yang menjadi kepala sekolah adalah 75%. 25% dan 75%-nya diambil dari angka kredit pada tabel yang pertama ini tadi. Jadi, apabila seorang guru berada di golongan 3C dan menjadi kepala sekolah, maka angka kredit menjadi kepala sekolahnya adalah 75% dikali dengan angka kredit golongan 3C. Nah, ini dia. Nah, inilah angka kreditnya. Dan apabila dia berada di golongan 3C, maka angka kredit untuk melaksanakan pembelajarannya adalah 25% karena dia kepala sekolah. Dikali angka kredit pada golongan 3C. Nah, seperti ini. Ini angka kreditnya. Lalu kalau dia di golongan 3A bagaimana? Kalau 3A sama, tinggal kalikan aja. Yang pembelajaran 25% dikali angka kredit pada 3A. Ini dia. Dan apabila yang menjadi kepala sekolah tinggal dikalikan dengan 75% dari sini. Silahkan gunakan kalkulatornya untuk mengalikannya. Nah, ini menggunakan pembulatan 2 desimal. Kalau dibuat pembulatan 3 desimal juga bisa nih. Coba ya. Nah, ini dia. Apabila menggunakan 3 desimal, sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu masing-masing. Dan untuk yang malas ngitung, bisa menggunakan langsung rumusan yang ada di sini. Tarik dulu. Nah, ini dia. Untuk yang malas ngitung bisa langsung jemput angkanya dari sini. Yang jadi kepala sekolah, di golongan berapa angka kredit menjadi kepala sekolah dan angka kredit merencanakan pembelajarannya udah ada di sini. Nah, contoh berikutnya, bagaimana apabila guru dengan tugas tambahan lain yang relevan selain kepala sekolah. Misal menjadi wakil kepala sekolah. Jika menjadi wakil kepala sekolah, maka persentasenya beda lagi. Besaran persentasenya itu bisa dilihat di sini. Nah, di bagian ini. Yang menjadi kepala sekolah tadi 75%, berarti 25%-nya ngajar. Kemudian yang menjadi wakil kepala sekolah 50%, berarti 50%-nya lagi adalah yang melaksanakan pembelajaran. Jadi yang menjadi wakil kepala sekolah 50%. Lalu apabila seorang PNS dan dia menjabat sebagai guru dan mendapat tugas tambahan lain yang relevan menjadi wakil kepala sekolah dan dia berada di golongan 3B, misalnya ya di 3B, maka angka kredit menjadi wakil kepala sekolahnya yang dalam bentuk paket itu adalah 50% 0,5 dikali dengan angka kredit yang ada di golongan 3B. Nah, ini dia. Nah, ini dia angka kreditnya. Dan yang merencanakan pembelajaran juga 50% dari angka kredit yang utuh yang di atas tadi. Nah, ini dia angka kreditnya apabila berada di golongan 3B.
Yang di golongan 3A, 3C, dan golongan lain caranya sama, tinggal dikali 50% dari angka kredit yang ada di sini. Itu apabila guru mendapat tugas tambahan menjadi wakil kepala sekolah. Dan selengkapnya adalah ini. Kalau kita buat 3 desimal jadinya seperti ini. Sama saja mau pakai 2 desimal atau 3 desimal terserah ya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan angka kredit ini apabila menjabat sebagai wakil kepala sekolah. Begitu juga yang mendapat tugas tambahan lain yang relevan sebagai kepala perpustakaan, kepala lab, itu sama seperti menjadi wakil kepala sekolah ini, angka kreditnya. Kenapa sama? Karena persentasenya sama-sama 50%. Nah, itu cara menentukan angka kredit pada SKP guru dengan tugas tambahan lain yang relevan yang mengurangi jam mengajar. Nah, selain yang mengurangi jam mengajar, ada pula tugas tambahan lain yang relevan yang tidak mengurangi jam mengajar, seperti yang ada dalam Permendiknas nomor 35 ini. Nggak salah ada di halaman berapa ya? Di halaman ini kalau nggak salah. Nah ini, guru dengan tugas tambahan lain yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah tetapi tidak mengurangi jam mengajar tatap muka. Angka kreditnya itu 5% dari angka kredit hasil PK guru selama setahun. Apabila tugas itu dijabat selama 1 tahun, jadi 5%. Dan apabila dijabat kurang dari 1 tahun, maka angka kreditnya adalah 2%. Tapi dia tidak mengurangi angka kredit pada pembelajaran yang utama tadi. Perhatikan di sini. Nah, ini contohnya guru dengan tugas tambahan lain yang relevan, yang tanpa mengurangi jam mengajar. Karena jam mengajar tidak dikurangi, maka angka kredit utama dalam pembelajaran yang merencanakan dan melaksanakan pembelajaran ini tetap tidak dikurangi, tetap 100%. Kita ambil dari sini. Jadi ini tetap 100%. Yang menjadi wali kelas, dia kan tidak mengurangi jam mengajar, jadi ini tetap. Yang menjadi wali kelas tinggal diambil 5% dari yang ada ini. Tergantung golongan. Jika dia berada di golongan 3D, maka di sini ya, kita ambil 5% dari yang 3D, 19,5. Kalikan menggunakan kalkulator. Maka diperoleh 0,98 atau kalau pakai 3 desimal 0,975. Angka kredit yang lainnya bisa kita cari di sini 0,05 atau 5% sama saja ya dikali nih. Kemudian kita cari untuk yang golongan lainnya. Nah, ini dia. Sudah kita peroleh. Nah, ini angka kreditnya. Jadi angka kredit pada pembelajaran tetap utuh 100%. Yang menjadi wali kelas 5%. Karena dia dijabat selama 1 tahun. Kan biasanya kalau menjadi wali kelas itu masa jabatannya 1 tahun ya. Tugas itu diberikan untuk dijabat 1 tahun. Nah, misal lagi apabila ada tugas lain yang dijabat kurang dari 1 tahun, maka jangan diambil 5%, tapi 2%, dikali 2% atau 0,02. Dikalikan angka kredit sesuai golongan yang ada di sini. Nah, itu untuk menghitung paketnya. Nah, contoh lagi gimana kalau misalnya dia adalah guru yang sedang mengajar, kemudian dia wali kelas dan dia juga merangkap wakil kepala sekolah. Misal ya, di sini ada tugas ketiga, menjadi wakil kepala sekolah. Nah, kalau wakil kepala sekolah tadi, dia mengurangi jam mengajar. Maka angka kreditnya, masih ingat wakil kepala sekolah tadi? Angka kreditnya adalah 50% dari angka kredit yang ada di sini. Ini apabila dia golongan 3A ya. Kita ambil. Nah, ini angka kredit wakil kepala sekolah. Dan otomatis angka kredit pembelajaran juga diambil 50% karena dia adalah wakil kepala sekolah. Jadi 50% angka kredit untuk pembelajaran atau poin utama yang melaksanakan pembelajaran. 0,5 dikali ini. Nah, seperti ini angka kreditnya. Tetapi untuk yang menjadi wali kelas tetap 5% diambil dari yang di atas ini, bukan dari yang 5,25. Nah, seperti itu caranya.
Besar persentase masing-masing itu bisa dilihat di sini ya. Untuk menjadi kepala sekolah 75%, wakil 50%, dan seterusnya. Atau bisa dilihat di salinan Permendiknas nomor 35 tadi. Nah, inilah dia rincian angka kredit guru yang tanpa tugas tambahan dan yang dengan tugas tambahan lain yang relevan. Baik yang menjadi kepala sekolah, wakil kepala sekolah, atau tugas tambahan lain yang tidak mengurangi jam mengajar. Jadi Bapak Ibu dapat menggunakan angka kredit yang sudah ada pada tabel ini untuk angka kredit yang besarnya berupa paket. Nah, di sini yang masih dalam bentuk paket. Kalau yang sudah jelas itu langsung pakai yang ada di sini ya. Nah, itulah besaran angka kredit yang berupa paket untuk unsur pembelajaran atau bimbingan dan tugas tertentu untuk SKP tahunan. Semoga dengan ini Bapak Ibu dapat terbantu untuk menyusun SKP tahunan. Demikian, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa yang belum subscribe, ayo subscribe dulu ya untuk mendukung channel ini. Terima kasih.